Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Rizal, mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi NPM 150 2021 dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait proposal skripsi yang sudah saya bikin sebagai project mata kuliah UAS penulisan proposal untuk tugas akhir. Judul proposal yang saya ajukan itu adalah analisis hubungan Maktabah Yarsi terhadap penggunaan literatur keislaman dalam skripsi mahasiswa Universitas Yarsi. Dan pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, kajian teori, kajian literatur, kerangka pemikiran, dan metodologi. Layanan referensi digital di era sekarang menjadi populer karena menawarkan banyak keuntungan bagi para pemustaka. Salah satunya hanya terhubung dengan internet untuk mengakses berbagai sumber informasi seperti buku elektronik, jurnal ilmiah, dan artikel berita. Terus juga keuntungan lainnya adalah mengefisiensi waktu dan biaya, sehingga hanya memerlukan perangkat teknologi dan internet untuk menghemat waktu, biaya, dan tenaga dibandingkan dengan mengunjungi perpustakaan secara langsung. Nah, di Yarsi terdapat layanan referensi digital yang unik yaitu Maktabah Yarsi. Platform ini menyediakan literatur keislaman bagi mahasiswa, staf, dan dosen. Meskipun potensinya besar, data menunjukkan bahwa pemanfaatan Maktabah Yarsi masih rendah. Pada 29 Maret 2024 hanya 11 orang yang mengunjungi Maktabah Yarsi dari total 9.000 sekian pengunjung perpustakaan. Jumlah ini sekitar 0,12% dari total pengunjung di website perpustakaan Yarsi. Terus juga kemarin saya juga menyempatkan untuk membuat mini survei kepada 10 mahasiswa. Hanya saja dari 10 mahasiswa tersebut hanya 6 orang yang mengisi survei tersebut. Dari 6 orang tersebut ada 2 dari 6 mahasiswa tidak mengetahui layanan Maktabah Yarsi dan 4 dari 6 mahasiswa tidak bisa menggunakan layanan Maktabah Yarsi. Ini suatu problem, meskipun ini belum sepenuhnya survei yang benar, tapi ini menjadi problem bagi Maktabah Yarsi supaya terus mengevaluasi, supaya terus mencari faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Maktabah Yarsi ini bisa dikenal oleh mahasiswa, staf, dosen, dan sebagainya. Dan juga Maktabah Yarsi ini baru beroperasi selama 2 tahun, mungkin belum banyak yang tahu tentang Maktabah Yarsi. Nah, untuk itu dengan adanya penelitian ini yang nantinya akan bermanfaat untuk Maktabah Yarsi dan bagi pengguna Maktabah Yarsi lainnya. Karena di Universitas Yarsi mempunyai kebijakan bahwa mahasiswa akhir mempunyai satu bab yang khusus yaitu tentang tinjauan literatur Islam dalam setiap penelitian mereka. Rumusan masalah, Maktabah Yarsi ini merupakan layanan perpustakaan Islam digital di Perpustakaan Universitas Yarsi yang memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi keislaman bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Berdasarkan kebijakan kurikulum Universitas Yarsi yang tadi saya sebutkan, di mana mahasiswa diwajibkan untuk menulis skripsi dengan tinjauan dari aspek keislaman, sehingga Maktabah Yarsi menjadi salah satu literatur keislaman bagi penelitian mereka. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam pada Maktabah Yarsi terhadap penggunaan literatur keislaman dalam penulisan skripsi mahasiswa Universitas Yarsi. Tujuan penelitian di sini adalah untuk menganalisis sejauh mana hubungan Maktabah Yarsi terhadap penggunaan literatur keislaman dalam skripsi mahasiswa Universitas Yarsi. Terus manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, meningkatkan efektivitas layanan Maktabah Yarsi dalam memenuhi literatur keislaman pada skripsi mahasiswa Universitas Yarsi. Terus yang kedua, menjadi bahan evaluasi bagi Maktabah Yarsi dalam memberikan layanan literatur keislaman terhadap mahasiswa, terhadap skripsi mahasiswa. Terus yang ketiga, ada batasan penelitian. Yang pertama itu, penelitian ini fokus pada mahasiswa Universitas Yarsi yang sudah menulis skripsi. Terus yang kedua, variabel independen adalah penggunaan Maktabah Yarsi. Yang ketiga, variabel dependen adalah penggunaan literatur keislaman dalam skripsi mahasiswa. Terus yang terakhir, penelitian ini dilakukan dalam lingkungan Universitas Yarsi dan hanya mempertimbangkan aspek
aspek penggunaan literatur keislaman dalam penulisan skripsi mahasiswa Universitas Yarsi. Penelitian ini menggunakan teori teknologi acceptance model atau TAM yang dicetus oleh Fred Davis pada tahun 1986 dan direvisi oleh Venkatesh dan Davis pada tahun 1996. Terus ada 3 faktor dalam sistem teori TAM yang diusulkan, yaitu yang pertama perceived usefulness, kegunaan yang dirasakan, tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem dapat meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja. Terus yang kedua itu ada perceived ease of use, kemudahan penggunaan yang dirasakan, maksudnya itu tingkat keyakinan seseorang bahwa penggunaan suatu sistem tidak memerlukan usaha yang berlebihan. Terus yang ketiga, intention to use, niat penggunaan, yaitu kecenderungan perilaku untuk menggunakan suatu teknologi. Terus di kajian literatur saya mengambil 7 artikel nasional dan 10 artikel internasional yang akan dijadikan literatur dasar untuk penelitian saya, karena dari artikel-artikel ini banyak yang membahas tentang layanan referensi digital, layanan digital maupun layanan referensi di perpustakaan, dan ini match sama penelitian saya. Makanya dari sekian banyak penelitian saya ambil 17 penelitian ini. Dari berbagai penelitian yang telah dituliskan di slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi termasuk Maktabah Yarsi sangat penting untuk mendukung penelitian dan pembelajaran mahasiswa. Perpustakaan harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, menyediakan pelatihan dan yang memadai, dan memanfaatkan platform modern seperti media sosial dan Internet of Things untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan. Dan juga kolaborasi antara perpustakaan, fakultas, dan juga penerbit juga sangat penting untuk memastikan layanan perpustakaan dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara efektif. Dalam konteks penggunaan literatur keislaman dalam skripsi mahasiswa Universitas Yarsi, pentingnya layanan perpustakaan yang responsif dan modern sangat jelas terlihat, dan hal ini dapat berkontribusi signifikan terhadap kualitas penelitian akademik mahasiswa. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yang di atas itu ada Maktabah Yarsi, yaitu adalah topik penelitiannya atau objek penelitiannya. Terus di bawah itu ada gambaran penggunaan, kita melihat bagaimana penggunaannya saat ini, dan di sebelahnya itu ada potensi pengguna, sejauh mana dan seberapa besar sih potensi pengguna Maktabah Yarsi ini. Terus dalam metode penelitiannya menggunakan kuantitatif, yaitu survei, kuesioner, dan analisis. Nah, dan analisisnya itu nanti kan kita menggunakan teori TAM, teknologi acceptance model. Terus yang di TAM ini tuh yang digunakan, yang di TAM ini tuh ada perceived usefulness, terus perceived ease of use, dan intention to use. Dan analisis nanti ini akan menggunakan 3 elemen ini untuk mendapatkan data dari mahasiswa, dari sampel yang akan dipilih, dari sampel yang sudah dipilih maksudnya. Terus dari hasil ini, dari analisis akan mendapatkan hasil, dan hasil ini juga bisa menambahkan rekomendasi kepada Maktabah Yarsi sendiri. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan pendekatannya yaitu survei menggunakan instrumen kuesioner, sehingga hasil yang diharapkan berupa statistik hubungan antar variabel serta solusi yang sesuai jika terdapat ketimpangan dan fakta. Populasinya adalah mahasiswa Universitas Yarsi. Sampelnya mahasiswa S1 Universitas Yarsi dari setiap program studi sudah lulus sejak 2 tahun terakhir. Terus teknik analisis datanya yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menentukan mahasiswa yang akan dijadikan sampel. Pada tahap ini, peneliti memilih kelompok mahasiswa yang akan dijadikan objek penelitian. Pemilihan ini dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa sampel yang dipilih benar-benar mewakili seluruh populasi yang ingin diteliti. Yang kedua adalah membuat instrumen penelitian. Setelah menentukan sampel peneliti, kemudian membuat alat pengumpul data seperti kuesioner. Instrumen ini dirancang sedemikian rupa agar mampu
mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan yaitu menyebarkan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Pada tahap ini, peneliti menyebarkan kuesioner pada mahasiswa yang telah dipilih sebagai sampel. Penyebaran ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui platform online, tergantung situasi atau kondisi yang paling mendukung. Yang ketiga, evaluasi yaitu menganalisis hasil survei. Setelah semua kuesioner terkumpul, kita akan mulai menganalisis data yang diperoleh. Analisis ini menggunakan metode statistik untuk melihat pola dan hubungan antara berbagai variabel yang diteliti. Hasilnya akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang topik penelitian. Terakhir, penyusunan laporan, yaitu membuat laporan hasil temuan. Tahap terakhir ini adalah penyusunan laporan penelitian. Laporan ini mencakup seluruh proses penelitian mulai dari latar belakang, metode yang digunakan, hasil analisis, hingga kesimpulan yang diperoleh. Laporan ini juga memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian yang dapat berguna bagi pembaca. Itulah presentasi proposal penelitian saya. Saya Khairul Rizal, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.